Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul, duduk bermajelis dalam rangka menimba ilmu. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kiat-kiat bahagia di zaman now, ya. Zaman now, ya. Zaman sekarang maksudnya, ya. Saya tidak bosan lagi untuk mengingatkan, ya, bahwasanya dalam syariat kita tidak boleh mencela zaman, ya. Kalau kita menyebut zaman now, maksudnya zaman sekarang, bukan dalam rangka untuk mencela zaman, ya. Karena Allah melarang hal tersebut. Dalam hadis qudsi Allah berkata, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Sungguhnya anak-anak Adam menyakitiku, mereka mencela masa, padahal aku adalah masa. Aku mengatur siang dan malam. Jadi masa tidak boleh dicela, waktu tidak boleh dicela. Karena waktu hanyalah tempat bergulirnya kejadian dan perbuatan manusia. Jadi dia bukan tempat untuk dicela atau dipuji. Yang dicela atau dipuji adalah yang bergulir dalam masa tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan manusia. Karenanya tidak boleh kita mencela zaman, tidak boleh mencela waktu, karena dia tidak punya andil sama sekali dalam terjadi kerusakan atau kebaikan. Yang menimbulkan kerusakan dan kebaikan adalah pelaku zaman tersebut. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, naibuz zamana wal aibu fina fama liz zamani aibun siwana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, kita mencela zaman, ya, padahal aib celaan ada pada diri kita. Tidaklah ada celah pada zaman kecuali pada diri kita sendiri, ya. Jadi kita yang tercela, bukan zamannya, bukan zamannya. Oleh karenanya tatkala kita mengatakan zaman now, bukan maksud kita untuk mencela zaman tersebut, tetapi kita berbicara tentang bagaimana kiat-kiat bisa bahagia di zaman sekarang ini. Kata orang zaman now, ya. Ngomong-ngomong, istilah zaman now ini kapan munculnya, ya? Kayaknya tahun lalu belum ada, ya. Tahun lalu belum ada, ya. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia, dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Dan terlalu banyak teori yang disampaikan oleh manusia, ya. Masing-masing punya teori untuk meraih kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak, maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya tidak semua orang
kaya bahagia. Tidak berarti ada orang kaya bunuh diri ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ya, oleh karenanya ternyata orang kaya tidak harus bahagia. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Ya. Kalau kekayaan merupakan lambang kebahagiaan, maka harusnya Qarun adalah orang yang paling bahagia. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan, maka dia menghabiskan waktu dan umurnya, bahkan menghabiskan uangnya untuk meraih jabatan. Semakin dia meraih jabatan tinggi, dia merasa dia berada di puncak kebahagiaan. Menurut dia, kebahagiaan berbanding lurus dengan jabatan. Kenyataannya, apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Ya. Terkadang seorang menyangka dengan menjadi pejabat dia akan bahagia, ternyata ketika dia menjadi pejabat, ya, dia dimaki-maki orang, dicela-cela orang. Ya. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa ke TV ya. Ternyata kebahagiaan juga bukan pada jabatan. Benar, ini kenyataan. Terkadang saya lihat di foto atau di video atau di mana ya, seorang yang tokoh negara kelihatan sekali dia tuh stres, kelihatan sekali ya, kelihatan kasihan. Seandainya saya suruh jadi dia, saya nggak bakalan mau. Apa enaknya jadi orang seperti itu? Urusan banyak, dikejar-kejar orang, dimaki-maki orang, ada yang mencela, ada yang memuji ya. Ternyata kebahagiaan tidak mesti harus jadi pejabat ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia karena dia adalah raja. Ya. Taib. Kalau sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas, maka dia keluarkan semua dananya, waktu dia kerahkan untuk bisa populer. Ya. Dia merasa itu yang paling membuat dia bahagia. Bahkan sebagian orang terkadang melakukan hal yang aneh-aneh supaya bisa populer. Ya. Mesti misalnya jalan mundur berkilo-kilo ya. Itu orang bahagia? Saya rasa enggak. Setengah mati jalan mundur, memang bahagia jalan mundur. Pakai spion kemudian jalan mundur, itu enggak bahagia seperti itu. Ya, tapi dia merasa dengan ketenaran tersebut dia bisa meraih kebahagiaan. Dan banyak orang tenar tidak bahagia. Lihat. Sebagian penyanyi terkenal di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang ya. Coba tanyakan kepada orang-orang terkenal, enak mana mereka begitu turun dari bandara dikerubung oleh banyak orang. Dia mungkin ada kebanggaan, tapi akhirnya dia tidak bahagia. Ya. Tersibukkan dengan banyak orang mengurus urusannya. Banyak orang ingin tahu urusan dia, dikejar-kejar oleh wartawan. Ya. Apalagi kalau dikejar-kejar oleh penagih hutang. Dikejar-kejar oleh wartawan aja enggak enak. Emang enak? Enggak enak. Di mana-mana merasa ada yang perhatikan, nggak enak. Apa itu bahagia? Ya, tidak. Itu bukan kebahagiaan. Saya kenal ada seorang terkenal, waktu dia untuk keluarganya paling cuma 5 menit pertama. Begitu masuk mall 5 menit pertama dia sama keluarga, setelah itu diserbu sama orang. Terus apa bahagia seperti itu? Anaknya dia tidak bisa dia perhatikan, istrinya tidak bisa dia perhatikan. 5 menit pertama saja, 10 menit pertama dia bahagia. Setelah itu dikerubung sama orang. Coba kalau sehari-hari seperti itu, apa enak? Enggak enak. Tapi Ustaz, kalau begitu mau bahagia jangan jadi pejabat. Oh, enggak juga begitu. Ustaz, kalau mau bahagia miskin aja. Enggak juga begitu. Banyak orang miskin juga sengsara tidak bahagia. Maksud saya, kalau mau bahagia tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus.
Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yang tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bicarakan tentang sebab-sebab kebahagiaan, ya, semuanya berbagai macam. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Ada yang ulama menulis sampai 33 sebab kebahagiaan, ada yang lebih daripada itu. Semuanya kembali pada masalah iman. Semuanya kembali kepada masalah iman dan menjalankan syariat dengan benar. Dan menjalankan syariat dengan benar. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Dia yang ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Surat Al-An'am ayat 125. Surat Al-An'am ayat 125. Allah berfirman, barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati. Bahagia tempatnya di hati. Bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Bisa jadi seorang cacat, bisa jadi seorang sakit, tapi dia bahagia. Kenapa? Karena bahagia tempatnya di hati. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Ma yaf'alu a'da'u bi, apa yang diinginkan dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku. Jannati fi sadri, surgaku berada di dadaku. Mereka mau penjarakan saya, surgaku tak saya bawa. Jadi kata Ibnu Taimiyah demikian. Apa yang hendak mereka lakukan terhadap saya? Ingin menyiksa saya, ingin menjatuhkan saya, enggak ada masalah. Surgaku berada di mana? Di hati. Jadi kebahagiaan itu letaknya di hati. Kata Allah, "Wa man yuridillahu faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin berikan ya hidayah kepadanya, Allah lapangkan dadanya. Maka dia dadanya lapang, dia bahagia, tenang. Wa man yurid an yudhillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, yaj'al sadrahu dhayiqan harajan, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan dia berada menuju naik ke atas langit. Sebagian ulama menyebutkan ini perumpamaan Allah buat 1400 tahun yang lalu. Allah sebutkan hal ini. Ini perumpamaan cocok sama orang-orang kafir. Kita lihat orang-orang kafir, seakan-akan mereka di puncak kebahagiaan. Tatkala mereka hidup dengan sesuka mereka, syahwat mereka puaskan sehabis-habisnya, ya. Kemudian mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Seakan-akan mereka hidup dengan kemewahan. Secara zahirnya demikian, tapi belum tentu mereka bahagia, Seperti orang yang naik di atas gunung. Kalau orang di atas gunung, kita lihat dari bawah, seakan-akan dia di daerah terbuka, bebas, tapi ternyata dadanya sesak. Kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama'. Seperti orang yang naik ke arah langit. Semakin naik ke atas, semakin sulit untuk apa? Bernapas. Yang dari bawah lihat seakan-akan dia dalam kondisi tentram, luas, ternyata dadanya sesak. Orang-orang kafir juga demikian. Orang kafir juga demikian. Kita lihat orang kafir seakan-akan mereka sepuas-puasnya, dunia mereka pegang. Apakah mereka bahagia? Tidak, mereka tidak bahagia. Allah berikan kesengsaraan dalam hati mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang sengsara di dunia itu. Di dunia kehidupannya sengsara. Baik, subhanallah, kita coba untuk pergi ke negara-negara kafir, ke Eropa, untuk melihat ya. Orang kafir bagaimana kehidupan mereka. Dunia toh isinya ya. Tempat-tempat ibadah mereka kosong.
Lonceng dibunyikan, teng teng teng, nggak ada yang datang. Kalau orang jauh dari Tuhannya, bagaimana dia mau bahagia? Nggak usah kita bicara tentang orang jauh, kita bicara tentang diri kita. Dulu kita waktu tenggelam dalam maksiat, ada kelezatan kita rasakan, tapi itu bukan kebahagiaan. Orang berzina lezat. Orang memiliki keharaman-keharaman, minum mabuk, teler, ada kelezatan dia rasakan. Morfinis ada kelezatan dia rasakan, tapi tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebahagiaan. Orang selingkuh ya dia merasakan kelezatan, maksiat ada kelezatannya, tidak kita pungkiri, ada kelezatan. Orang berzina, orang selingkuh, orang minum khamar, mungkin macam-macam, ada kelezatan dia rasakan, tapi tidak ada kebahagiaan. Setelah selesai dari maksiat, hatinya kering, hatinya sengsara. Ya. Kita dulu pernah mungkin melakukan kemaksiatan, kita rasakan hal tersebut. Setelah kita mengenal pengajian, setelah kita mulai baca Quran, setelah kita mulai sholat, baru ada keterangan kebahagiaan yang kita rasakan luar biasa, yang dulu tidak pernah kita rasakan. Ini baru orang bermaksiat, sengsara hatinya. Bagaimana lagi dengan orang-orang yang kufur kepada Allah, yang musyrikin, apalagi sampai ateis? Bagaimana kehidupan mereka? Mereka lebih sengsara. Ya. Meskipun tampaknya mereka kelihatannya happy-happy, tapi tidak, hati mereka sengsara. Ini yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang kita lihat dari kesengsaraan mereka. Saya lihat kita ke Eropa, dia ada perbedaan mencolok antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar. Meskipun secara ekonomi orang-orang kafir lebih kaya raya, tetapi saya lihat orang-orang Islam kalau berjalan bawa anak 2, 3 mobil, ya, wanita-wanita berjilbab, mobil ada anak-anak. Orang kafir kita lihat nggak ada yang bawa anak-anak, hampir tidak ada. Bawa anjing 1 ekor, 2 ekor. Ini saya cerita kenyataan ya, 1 ekor, 2 ekor. Ya. Orang tua di sana, orang tua orang Islam ada yang ini, ada yang orang kafir yang tua jalan sendiri ya. Entah anaknya kemana, entah cucunya kemana. Ya. Betapa bahagianya orang Islam mendapati punya anak banyak, bahagia lihat anak. Apalagi anaknya apa? Berbakti, bahagia luar biasa. Sementara mereka banyak yang tidak mau nikah, tidak ingin punya anak. Kalau sudah punya anak, anaknya juga tidak ngurusin mereka. Kalau anaknya sudah umur 17-18, pisah. Sudah. Entah ibunya ditengok atau tidak. Kalau sudah tua, ibunya semuanya dimasukkan dalam rumah jompo. Kalau orang tuanya sakit, terkapar di rumah sakit, nggak ada yang tengok. Kasihan. Kesengsaraan tersendiri. Orang Islam tidak demikian. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang Islam keluar tiap hari 5 waktu pergi ke masjid. Mereka orang kafir juga keluar 3 kali sehari. Kenapa? Bawa anjing, ya. Karena anjingnya harus beol di luar. Mereka ambil ini kotorannya. Orang Islam di rumah anak-anak kumpul semua, loncat sana, loncat sini, loncat sini. Mereka enggak, kasihan. Padahal punya anak banyak itu nikmat luar biasa. Saya punya anak 5 saja saya bahagia luar biasa. Bagaimana kalau anak saya 30? Bagaimana orang tua kita lihat cucu-cucunya, bahagia atau tidak? Bahagia orang tua sampai tidak mau tinggal, maunya sama cucu-cucu. Kebahagiaan luar biasa. Ini orang tua sendirian, saya lihat kasihan banget. Sengsara itu, kesengsaraan. Bagaimana di akhir hayatnya hidup sendirian. Itu orang non muslim begitu. Jadi antum jangan terpedaya seakan-akan mereka hidup dalam kondisi mewah. Ente pergi ke sebagian negara, antum pergi ke sebagian negara yang antum enggak usah jauh-jauh, pergi ke Singapura. Bagaimana kehidupan mereka? Dunia terus tidak berhenti. Kenapa? Biaya hidup mahal. Orang punya rumah besar susah karena rumah mahal-mahal, rumahnya flat-flat kecil-kecil itu. Enak Indonesia rumah murah, luas, mahal, apalagi mau lebih luas tinggal di kampung, jangan tinggal Jakarta ya. Kota besar semakin mereka terpacu untuk mencari dunia. Pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, rumah sempit. Akhirnya apa? Stres. Anak-anak kena macam-macam penyakit. Apa enak? Jadi saya katakan bahwasanya ya, Allah memberikan kebahagiaan bagi orang beriman luar biasa yang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang non muslim. Hidup mereka sengsara meskipun tampaknya mereka happy.
Teman-teman yang kerja di sebagian negara kafir cerita, jadi super Grab. Jadi ngantar-ngantar mereka. Sampai sering tanya, Ustaz, di mana Ustaz? Saya sering bawa Grab, orang-orang kafir ini bawa ke bar. Jadi kalau sudah Jumat malam, mereka sudah surga mereka. Pergi Jumat malam, teler, pulang sudah kayak hewan sudah. Kayak teler-teler sudah. Apa zina, khamar itu kehidupan mereka, kebahagiaan mereka di situ. Dan saya katakan itu bukan bahagia, itu kelezatan, benar. Minum khamar lezat, zina itu lezat, tapi itu bukan bahagia. Bahagia tempatnya di hati, bahagia tidak hilang. Bahagia tidak hilang. Ada pun itu cuma kelezatan jasmani seperti itu. Gonta-ganti pacar, suami istri, suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Sana tidak nikah, punya partner, ya, coba hidup tidak mau nikah. Banyak di antara mereka mau nikah, partner saja, punya partner, kumpul kebo, ya, nanti daftar kemana, ke RT, Pak ini kebo saya yang baru. Terkadang kebo ini sampai tua, terkadang kebonya setengah jalan diganti kebo yang lain. Dan itu banyak terjadi di sana. Apa kehidupan bahagia seperti ini? Mana kebahagiaan seperti ini? Sehingga banyak di antara mereka yang bunuh diri. Banyak, tidak kuasa. Hati mereka tidak kuat melihat, mendapati sedikit permasalahan, tidak kuat hati mereka. Karena mereka tidak beriman dengan Allah, tidak beriman dengan takdir. Lemah kekuatan mereka. Iman tidak kuat, sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit stres, sedikit obat penenang, sedikit-sedikit. Itulah kehidupan mereka. Itulah kehidupan mereka. Jadi antum jangan terpedaya lihat orang lebih bahagia antum ya. Lebih bahagia antum. Sekali lagi, jadi kalau kita berbicara tentang sebab-sebab kebahagiaan, maka semuanya bermuara pada beriman kepada Allah dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita beriman kepada Allah, semakin menjalankan syariat Allah, maka Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Tapi kita ingin rinci ya, agar lebih mudah dipahami apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut. Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Orang ini paling bahagia. Apapun kondisinya, kaya, miskin, terkenal enggak terkenal, pejabat atau bawahan, kalau tauhidnya semakin mantap, maka dia semakin bahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka keamanan, ketentraman. Ulaika la amnu, ulaika lahumul amnu. Amnu itu ketentraman, kenyamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapat hidayah. Semakin Anda menguatkan tauhid Anda akan semakin tentram, semakin aman, semakin nyaman. Itu sudah. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas itu. Tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Semakin Anda pelajari tauhid dengan baik, semakin Anda mengenal siapa Tuhan Anda, semakin Anda tidak mengharapkan pujian dari manusia, semakin Anda tidak mengharapkan sanjungan dari manusia, semakin ikhlas, semakin Anda menyembunyikan amalan Anda yang tahu hanyalah Allah, berarti Anda bahagia. Berarti Anda fokus kepada Allah, Allah akan fokus sama Anda. Allah akan fokus sama Anda. Ya, jadi ini sebab utama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin ria, semakin sengsara. Semakin mencari perhatian manusia, semakin disanjung oleh manusia, dia semakin sengsara. Hidupnya dibangun di atas mencari sanjungan dan pengakuan dari orang lain. Orang ini tidak bahagia. Orang ini tidak bahagia. Mau beramal soleh, dia harus pamer terlebih dahulu. Ya. Kasih tahu orang, saya mau begini. Sedang beramal soleh, dia pun liput, kemudian dia masukkan di Facebook agar dikomentari. Kalau tidak ada yang komentari, sakit hatinya. Jadi kalau ingin bahagia, orang paling ikhlas itu orang paling bahagia. Maka latih diri Anda untuk ikhlas. Jangan suka ceritakan amalan perbuatan sendiri. Sebisa mungkin kita boleh ceritakan kalau ada maslahatnya, untuk motivasi, misalnya untuk ada masalah enggak apa-apa. Tapi hukum asalnya seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya. Semakin dia bertauhid, semakin dia ikhlas, semakin dia bertawakal kepada Allah, semakin dia menggantungkan hatinya kepada Allah, ya.
maka dia akan bahagia. Allah akan berikan dia kebahagiaan. Baik. Di antara sebab-sebab kebahagiaan, terutama di zaman now, ya, zaman sekarang yang dimana media sosial begitu luar biasa gencarnya, dengan berbagai macam bentuknya dan fiturnya, ya. Subhanallah, ya. Kita benar-benar diserang oleh media sosial, ya. Sehingga orang akhirnya ketergantungan dengan media sosial. Benar-benar HP itu adalah jantungnya. Kalau dia pergi dari rumah HP tidak dia bawa, dia bingung. Dia pulang lagi harus bawa HP. Kalau istrinya ketinggalan nggak ada masalah. Jangan sampai HP-nya ketinggalan. Jadi benar-benar seorang terbelenggu dengan media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ya. Ada apa lagi? Telegram, apa lagi? Telegram ada tidak? Apa? Coba Facebook terus apa? Instagram terus Twitter terus YouTube. WhatsApp jangan, WhatsApp saya juga suka. Dalam satu hadis Rasulullah SAW sebutkan, tatkala timbul fitnah, engkau melihat, ya, hawan muttaba'an, ya, syuhun muta'an, wa ijabu kullu ra'yin bi kullu syakhsin bi ra'yihi, kullu mar'in bi ra'yihi. Engkau melihat hawa nafsu diikuti, rasa pelit yang ditaati, orang masing-masing ujub dengan perkataan dia. Sekarang zaman seperti itu ada orang seperti itu. Orang komentar, bangga dengan komentarnya, wah, tuh berbagai macam lah. Nabi mengatakan, alaika bi khasati nafsik. Maka sibukkanlah dengan privasimu. Sibukkanlah dengan privasimu. Ya ikhwan, sejauh mana kita meninggalkan privasi kita, sejauh itu kebahagiaan akan hilang dari kita. Ustaz, berarti kita nggak boleh ngurus orang banyak? Boleh, kalau Anda memang berkompeten di situ, silakan. Kalau Anda jadi gubernur yang baik, benar-benar habiskan waktu untuk mengurus masyarakat, insya Allah Allah kasih kebahagiaan. Anda memikirkan kebahagiaan orang lain, Allah akan kasih bahagia sama Anda. Al jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Orang sibuk ngurusin anak yatim, enggak apa-apa, sibukin diri, enggak apa. Berarti itu perkara Anda yang Anda perhatikan. Anda ingin memberikan kebahagiaan kepada orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan kepada Anda. Tapi maksud saya ini menjadi masalah yang ngurus urusan yang bukan urusan dia. Ya. Pingin tahu segala urusan, pingin tahu segala berita, pingin tahu segala informasi. Padahal bukan urusan dia. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan, keindahan Islam seorang, meninggalkan yang bukan urusannya, yang bukan urusannya, yang bukan pekerjaannya, yang bukan tugasnya. Sekarang ada seorang misalnya, taruhlah, ya, kerja entah mungkin jualan es cendol, mungkin jualan sayur, di Facebook, Instagram semua dia ikuti, berita-berita semua dia ikuti. Buat apa ya? Sudah urus itu sayur dengan baik, urus itu es cendol dengan baik, ya, urus itu apa namanya toko dengan baik. Bukan urusan Anda untuk mengetahui segala permasalahan. Ustaz, tapi kita kayak ingin tahu berita. Saya bilang, saya ini sudah mencoba. Saya ingin tahu banyak berita. Benar ada manfaatnya, manfaatnya ada, tapi kemudaratan lebih besar. Waktu terbuang. Sekarang waktu kita, saya nyata, waktu kita untuk Facebookan banyak atau tidak? Banyak. Apalagi sudah masuk lihat berita, sudah pegang HP nggak berhenti. Berita kiriman dari teman. Nanti punya teman 1000 orang. Satu hobi makan, satu hobi mancing, satu hobi ini, dia kirim berita semua kita. Ente buka berita mancing, berita makan, berita ini. Berita kecantikan, berita kue, berita jualan, berita online, berita politik, ya, berita kesehatan. Ya, baca terus, nggak terasa 1 jam lewat, 2 jam lewat. Belum kalau sudah masuk dalam perdebatan, komentar, baca komentar, naik lagi, scroll bawah, scroll atas. Waktu habis banyak. Debat lagi sama orang di situ di Facebook, debat bantah-bantahan, ternyata yang di debat bencong. Habis waktu. Facebook ini bikin waktu habis banyak. Saya saja mau niatnya untuk dakwah saja terjebak juga seperti itu. Apalagi yang niatnya cari akhwat.
Subhanallah, waktu kita terbuang. Bagaimana mau bahagia? Ente mau bahagia itu bukan dengan dengar banyak berita. Sebagian orang putar depan TV, berita ini, TV ini, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Kira-kira bahagia nggak gitu? Kira-kira ente secara logis bahagia nggak orang seperti itu? Ini mas duduk. Mas, suaminya juga ketakutan. Panggilan aja lagi nonton, semuanya nonton. Gimana? Apa bahagia seperti itu? Ini kan buat hati-hati, Ustaz. Benar, saya bilang tadi, bukan berarti nggak ada manfaat, ada manfaatnya. Tapi mudaratnya terlalu besar. Habis waktu dengar berita macam-macam, dengar kerusakan, aduh kasihan. Timbul was-was yang berlebih-lebihan, timbul ketakutan yang berlebih-lebihan. Kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya timbang-timbang, saya pikir, sudahlah saya tinggalkan itu semua. Ini saya pribadi saya. Antum mau ikut silakan, enggak juga enggak apa-apa. Akhirnya sudahlah. Facebook saya masih tahan. Kenapa? Karena saya dihack, Facebook saya dihack. Jadi saya enggak bisa punya teman, tidak ada informasi juga yang masuk di wall saya. Yang akun sudah enggak bisa saya pakai kecuali yang wall, yang halaman. Yang masuk dalam berita saya cuma tulisannya Ustadz Arifin Badri. Saya juga enggak tahu kenapa, yang lain kok enggak bisa masuk. Setiap Ustadz Arifin Badri nulis status masuk ke wall saya. Sudah, alhamdulillah. Saya cuma masukkan apa yang saya ingin masukkan, setelah itu saya tinggal nunggu saja. Ya. Kalau Twitter sudah saya berlepas tangan, saya kasih kawan sudah, biar dia yang susah ngurus Twitter saya. Saya nggak mau. Kawan itu ada hadir di sini juga ya. Selamat berjuang. Dulu saya suka Twitter, lihat sini berita Saudi, berita ini, berita senang Indonesia macam-macam. Ya subhanallah. Saya berkesimpulan kalau ada sesuatu yang penting akan sampai juga kepada saya. Daripada saya mencari yang penting di antara 100 yang tidak penting. Cek satu-satu. Belum tentu penting bagi saya. Kalau ada yang penting pasti ada yang kesel, Ustaz, ada kejadian ini, ya udah. Tanpa harus saya ikuti media sosial, saya bisa tahu perkara yang penting untuk saya ketahui. Jadi waktu kita habis untuk untuk media-media sosial, akhirnya banyak kebahagiaan yang kita tumbalkan. Jadi saya bilang ikhwan, laki yang bahagia, laki yang menemukan kebahagiaan apa? Di rumahnya. Apalagi rumahnya 4 bahagia semua. Satu aja sudah bahagia, apalagi rumahnya 4 bahagia semua. Ibu-ibu nanti tersinggung ya. Ini bercanda aja ibu-ibu ya.